Setelah menggantikan kegiatanku dengan journaling, gak kerasa udah 2 buku aku habis. Kayak rasanya spontan untuk nulis. Tapi anehnya kalau ngomong langsung kayak gini gitu, kurang bisa spontan. Kupikir kenapa ya? Entah kenapa saat memformulasikan kata-kata buat ngomong itu terasa lebih memerlukan usaha yang lebih daripada menulis. Saat journaling dan aku baca itu, banyak hal dari masa lalu yang membuatku terpikir seharian, kepikiran gitu. Hal-hal yang sudah terjadi dan keinginan yang mungkin terjadi dan yang idealnya harus terjadi di masa lalu, itu yang membuatku malah jadi menumbuhkan rasa penyesalan dengan kehidupanku sendiri. Tapi dari situ juga aku sadar kalau hal yang di masa lalu yang terjadi padaku gak terjadi, aku gak akan bisa seperti sekarang ini, gak akan jadi orang yang seperti sekarang ini, yang mana ya aku cukup bangga menjadi diriku yang sekarang yang berada di sini, dengan semua upaya yang sudah aku lakukan, yang waktu itu aku lakukan sebisaku dan setauku, sesuai apa yang aku ketahui dan yang aku miliki. Jadi dengan sikap begitu, aku bisa merasa lebih lega sama diri sendiri. Ini membuatku teringat tentang pertanyaan tentang, kan dulu sering tuh ditanyain soal mesin waktu. Kalau kamu punya mesin waktu, terus kamu bisa kembali ke masa lalu dengan pemikiran dan ingatanmu yang sekarang, hal apa yang akan kamu lakuin? Yang setelah sekarang, yang tadinya jawabanku ingin melakukan banyak hal dan merubah banyak hal, dan setelah sekarang ini kupikir gak ada gunanya kembali ke masa lalu dan mencoba mengubah hal yang sudah terjadi. Karena kalau hal-hal di masa lalu itu gak terjadi padaku, diriku yang sekarang ini, kesadaran diriku yang sekarang ini gak akan ada. Tapi kita ambil dalam konteks yang lebih luas lagi, seperti peradaban Islam. Kita sering meromantisasi peradaban Islam di masa lalu, yang sayangnya itu membuat kita stagnan, kagum dengan pencapaian orang-orang di masa itu, di masa keemasan Islam. Dan ya, lihatlah sekarang warisan yang diberikan oleh orang-orang yang meromantisasi masa lalu. Peradabannya kalah, dan sekarang muncul kultus-kultus yang mengatasnamakan peradaban Islam, yang nyatanya di balik layar mereka
melakukannya untuk bisnis. Bukankah itu menyedihkan untuk dilihat? Dan yang paling menyedihkan adalah saat aku sendiri gak bisa melakukan apa-apa soal itu. Dan lihatlah generasi di sekitaran kita yang lebih tua ya, yang udah tua gitu. Kenapa sih rasanya bahkan peradaban Indonesia pun bergerak ke belakang, bukannya makin maju malah makin mundur. Kupikir ini karena generasi sebelumnya terpaku pada masa lalu, terpaku pada masa lalu dan berhenti belajar, berhenti berinovasi. Ya lihat deh, yang jadi pemangku kekuasaan kan masih dominan tuh orang-orang tua. Bukan berarti orang tua gak bijaksana, tapi saat mereka berhenti belajar dan harus bersaing dengan dunia yang terus bergerak maju, yang sekarang bahkan semakin cepat pergerakannya, ya kita sudah terlambat. Bukan terlambat, kita sudah kalah. Ya ibarat kata kayak pas lomba lari gitu. Kalau kita berhenti, kita sama aja mundur. Dan yang aku lihat dari sekitaran sini aja, kayak pengajian ambil contoh, yang ngisi itu kan cuma bapak-bapak, ibu-ibu yang udah pada tua, sedangkan anak mudanya nggak ada, dibiarin main dengan kebanyakan alasan, namanya juga anak muda, aku juga dulu kayak gitu, dan membiarkan mereka bergaul secara bebas, yang mana generasi sebelumnya sudah tahu konsekuensi yang terjadi dari pergaulan bebas tersebut karena mereka sudah mengalaminya. Tapi nggak ada peningkatan di situ, nggak ada kebijaksanaan yang mereka ekstrak, yang mereka ambil dari pengalaman mereka, dan mereka nggak mau berbagi kebijaksanaan itu. Dan saat kadang yang generasi muda cerita tentang kenakalan gitu kan, terus generasi yang sebelumnya dapat dengar gitu kenakalan, mereka malah cerita tentang kenakalan mereka dulu yang lebih nakal, yang mana lebih bebas, lebih nggak ada batasan, dan hukumannya juga lebih ringan, bahkan lebih diglorifikasi waktu di zaman mereka. Ya ini berlaku di bagian kota sih ya, kalau di desa sih enggak terlalu kayaknya. Dan setelah pengalaman itu kan, ya mereka berhenti tumbuh, berhenti berefleksi, tak berpikir dampak jika hal yang mereka lakukan terjadi dalam skala besar, luas. Tanggung jawab dari tindakan itu, tanggung jawab untuk menciptakan generasi yang lebih berkualitas dalam tanda kutip ya, lebih unggul ke depannya, itu gak ada. Terus saat udah tua, sibuk kerja, baru membangun diri sendiri gitu. Dan anak yang dilahirkan diabaikan, dan siklusnya terjadi lagi kan, anaknya melakukan hal yang sama dengan generasi sebelumnya. Dan ya begitulah, gak ada perkembangan, gak ada refleksi. Dan jika hal itu terjadi dalam skala yang besar,
maka makin kacau jadinya. Generasi berhenti berkembang secara kesadaran dan berpikiran sempit, yang bisa kita sebut pikiran kolot biasanya kan. Udah skalanya kan besar, terus memegang kekuasaan pemerintah. Terus dalam pemerintahan itu walaupun dapat generasi baru, tapi generasi selanjutnya itu ya produk dari generasi sebelumnya yang berpikiran sempit juga. Aku kan udah pernah bilang tentang manusia itu adalah produk dari lingkungan dia besar. Bapaknya korup dan kurang berkesadaran, ya terus mengabaikan anaknya, atau lebih parah memanjakan anaknya, ya melahirkan anak yang korup dan gak berkesadaran juga. Hasilnya kalian masih ingat kan Menteri Perpajakan yang waktu itu, yang anaknya menganiaya orang lain karena pacaran. Dan generasi selanjutnya dari pemangku kekuasaan itu, kemungkinan besar generasi selanjutnya bisa dapat kursi itu terjadi karena nepotisme. Ya seperti yang terjadi sekarang.